adaptif terhadap kebijakan nasional sangat esensial. Sebagai informasi, keterbatasan fiskal Kabupaten Langkat Selatan menjadikan program nasional seperti APBN sebagai solusi untuk memperkuat pembangunan daerah. Dalam kesempatan ini, saya ingin menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Langkat Selatan, yaitu terwujudnya Langkat Selatan yang harmonis, beradab, adil, mandiri, dan sejahtera. Adapun beberapa misi yang relevan dengan kegiatan hari ini adalah misi pertama, yaitu menunjukkan kerukunan umat beragama, budaya, dan keamanan dengan menopang keharmonisan masyarakat. Yang ketiga, menunjukkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip governance dan governance. Yang keenam adalah menunjukkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dalam kerangka kehidupan yang damai, sehat, dan bermartabat. Harapan dan arahan yang pertama FGD ini adalah diharapkan menjadi momentum penting bagi perangkat daerah untuk memahami proses teknis penyusunan program yang baik, berbasis data, serta terpadu dengan proporsional prioritas nasional. Hasil diskusi dan rekomendasi telah diharapkan menjadi dasar pembentukan tim Pokja, usulan APBN dan penguatan regulasi internal sesuai hasil sosialisasi sebelumnya. Kami mengajak semua peserta untuk proaktif dan berkolaborasi agar hasil usulan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tapi juga berkualitas dan berdampak bagi masyarakat. Akhirnya, dengan penuh semangat dan harapan demi kemajuan Kabupaten Langkat Selatan, saya menyampaikan selamat mengikuti FGD. Semoga FGD ini memberikan hasil nyata signifikan, pembangunan daerah meningkat, dan pemerintahan kita semakin dekat dengan kesejahteraan masyarakat. Saya tambah sedikit, saya mengharapkan kepada semua pimpinan OPD, ini kesempatan ini harus hadir semua. Ya, nanti absen buat ketiga, kalau absennya bagi pimpinan daerah yang tidak hadir, sudah tentu. Ya. Ini kita berjuang untuk daerah, jangan main-main. Kita jadi pemimpin untuk membangun daerah, bukan untuk memperkaya diri kita sendiri, bukan juga untuk kita jangan terkoyak-koyak di sana kemari. Tidak, kan seperti itu jadi pemimpin di sana, jangan jadi pemimpin di sini. Kita cari uang untuk membangun daerah. Sudah tahu situasi dan kondisi kita di tempat ini, di negara ini sudah seperti ini. Jangan malas. Berpikir yang baik ini, bagaimana kita bisa mendatangkan uang kita untuk kita bisa membangun daerah ini, terutama para bidang, para dinas dan teknik. Ya. Ini saya harus menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama bergandengan tangan. Dan suara saya kasar, tapi hati saya baik. Ya, untuk kita semua. Saya berharap tim kita yang hadir, mereka akan menyampaikan materi. Mereka membantu kita untuk menyampaikan materi buat kita. Dan juga mencari solusi bagaimana kita bisa mendapat sumber-sumber uang yang ada di daerah kita dan juga dari APBN atau DAP di pusat. Seperti itu. Saya kira mungkin itu yang dapat saya menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang untuk kita semua. Selesai. Program lokal yang ada di Kabupaten
untuk di Kabupaten Kabupaten. Bapak Ibu perhatikan ya, ini adalah tahun 2025 posko APBN yang Bapak Ibu terima di Kabupaten Kabupaten. Bapak Ibu bayangin ya, ini cuma anggarannya dalam 1 tahun 750. Bagaimana untuk bayar pegawai, bagaimana untuk bayar untuk yang khususnya untuk daerah kita. Bapak Ibu, saya kasih pikiran di sini. Kalau di Pulau Jawa, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Temanggung, mendapatkan anggaran 10 miliar, tapi di Kabupaten Bapak Ibu mendapatkan 100 miliar, itu tetap ada lebih besar di Kabupaten Temanggung. Dan ini hari itu cuma mendapatkan Bapak Ibu mendapatkan sedikit, bisa bangun apa di Kabupaten Selatan. Belum belajar pegawai, belum hal yang lain. Bapak Ibu, ini sangat kecil sekali. Jangan sampai Kabupaten Maluku hanya kopilot Bapak Ibu. Ada bupati, ada kepala dinas, sepertinya ini bertahun-tahun. Bapak Ibu percaya nggak kalau Bapak hadir di sini berarti Bapak Ibu sangat mencintai rakyat Bapak Ibu dengan bangsa. Dan Bapak Ibu percaya kalau kita dari pagi sampai sore dan besok pagi juga kita ada pasti antara Bapak Ibu nanti. Bapak Ibu percaya? Percaya enggak? Saya bisa tahu kenapa anggaran Bapak Ibu seperti ini, saya tidak bisa tahu. Saya tidak bisa tahu. Perumahan, oh, gimana kan? Oke, saya akan cari benarnya kenapa anggaran ini sangat kecil sekali. Ya kan? Pertama, kita satu-satu ini kenapa anggaran Bapak Ibu seperti itu. Nah, tadi kita kasih tahu. Pertanyaan saya, siapa yang pernah baca peraturan? Kita urut satu-satu ya, kenapa anggaran Bapak Ibu itu kecil. Ini saya urut satu-satu. Ini saya banyak pernah itu. Siapa yang pernah baca peraturan itu? Ada dinas itu? Bapak pernah tahu? Ini sudah tahu. Ini dulu disebutnya adalah peraturan berbeda tentang satu data. Kalau dulu ada namanya wali dalam angka, sekarang ada satu data. Ini Bapak Ibu wajib hukumnya tahu. Kalau dulu ada wali somong, sekarang ada wali data. Jadi seluruh data-data itu harus dimasukkan ke dinas kominfo. Ya kan? Jadi satu, pertama anggaran dulu satu nggak naik. Pertama karena Bapak Ibu belum tahu namanya peraturan. Saya akan menjelaskan nanti semua materi yang kami bawa. Bapak Ibu dari ini. Jadi satu, Bapak Ibu tidak tahu perpres tentang satu data. Itu salah satunya kenapa anggaran itu Bapak Ibu betul. Karena ini sangat penting sekali. Karena Bapak Ibu ternyata tidak memiliki data pendukung untuk APBN maupun untuk data. Satu. Kedua, perpres satu. Sebelum ini tahun sebelum dia akan dimulai semua, Bapak Ibu pernah baca peraturan presiden tentang DAK? Siapa yang pernah mengisi sebelum mengisi DAK ada peraturan presiden? Ini menjadi dasar hukum untuk Permen. Jadi Permen pendidikan, Permen PU wajib harus baca dulu. Baru kata-kata dulu kita lihat terus. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu. Jadi isi DAK itu tidak bisa semuanya langsung buka di kita. Makanya Bapak Ibu ada yang tidak terbuka, ada di sini yang memang DAK tidak terbuka, DAK-nya terbuka. Yang memang DAK tapi DAK-nya tidak terbuka atau tidak mendapatkan DAK-nya. Ada? Halo. Mungkin nggak usah malu semua Bapak Ibu. Kita ada diskusi Bapak Ibu. Kita bisa tahu dengan betul. Kalau Bapak Ibu tidak terbuka, ada
Tadi kalau hanya perikanan yang fokus ke kita minta di assessment ada yang terkait kita Kementerian Kelautan dan Perikanan dijawab Bapak Ibu. Kalau mau lokus bla 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 bla, baca di sini.